Terima kasih karena telah mengklik video ini. Selamat datang di channel Rahman Gurung. Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini mengesahkan undang-undang anti-LGBT dan pelanggarnya akan didenda dari 103 juta sampai 1 miliar rupiah. Di saat negara-negara Eropa ingin memberlakukan kebebasan untuk kaum homoseksual untuk setara sebagai warga negara, maka di Rusia berlaku sebaliknya. Namun katanya nih ya, banyak pihak juga beranggapan bahwa peraturan anti-LGBT ini merupakan salah satu cara Putin untuk melawan oposisinya di pemerintah yang berasal dari kaum liberal Rusia. Melalui video ini saya akan menjabarkan bagaimana LGBT dalam sudut pandang sains, biologi, dan teori evolusi. Salah satu ungkapan atau dalam tanda kutip penghinaan terhadap kaum LGBT adalah anjing jantan saja tahu hanya kawin dengan anjing betina. Nah, ungkapan ini seperti adalah ungkapan hinaan terhadap kaum LGBT. Dalam hal ini menarasikan bahwa kaum LGBT lebih hina dari anjing. Namun sebuah fakta unik bahwa spesies anjing juga ada yang berperilaku homoseksual. Tak cuma spesies anjing, menurut penelitian ada sekitar 450 spesies hewan yang berperilaku homoseksual. Kesimpulannya bahwa aktivitas homoseksual baik manusia ataupun hewan adalah hal yang wajar. Hal ini WHO mempertegasnya dengan menghapus homoseksual dari klasifikasi penyakit pada tanggal 17 Mei 1990, namun hanya sebatas gangguan mental saja. Lalu pada tanggal 29 Mei 2019, WHO menghapus LGBT dari gangguan mental. Jadi menurut WHO atau sains sekarang itu LGBT itu adalah keragaman seksual belaka atau keragaman warna kulit atau mata orang-orang. Dan LGBT ini dicap sebagai hal yang alamiah. Begitulah narasi sains sekarang yang tentu saja banyak ditentang, terutama kaum agamawan dan lebih khususnya agama Islam. Islam memandang bahwa LGBT ini adalah salah satu dosa besar, bahkan ada hukuman khususnya. Sehingga ada yang berpikir bahwa sampai di sini, sampai batas di sini, sains dan agama itu tidak pernah menyatu. Karena perbedaannya sudah kentara. Benarkah begitu? Ya, saya tidak tahu. Jika LGBT dan homoseksual ini adalah perilaku yang alamiah, yang wajar, maka di dalam teori evolusi, orang-orang yang membenci kaum LGBT adalah hal yang alamiah juga. Saya teringat dengan kritikan Richard Dawkins mengenai agama di dalam bukunya yang sangat terkenal, yaitu The God Delusion. Menurut Richard Dawkins, alam itu sangat pelit, tidak menyukai pemborosan atau hal-hal yang sia-sia, dan hal yang sia-sia akan terseleksi oleh alam. Dalam hal ini, Richard Dawkins mengkritik agama sebagai suatu yang sia-sia, boros sumber daya, dan akan segera punah karena alam lebih memilih sesuatu yang lebih efisien untuk dipertahankan. Nah, mengutip narasi dari Richard Dawkins ini, maka kaum LGBT secara alamiah adalah termasuk pemborosan alam atau sesuatu yang sia-sia. Karena secara alamiah, kaum homoseksual itu tidak bisa meneruskan gen lewat reproduksi karena perilakunya. Maka secara alami, alam akan menyeleksi. Lewat apa? Lewat dua hal. Yang pertama, secara alamiah, kaum homoseksual akan punah tanpa meneruskan gennya. Dan kedua, alam akan membuat satu spesiesnya akan membenci dan berusaha menghancurkan perilaku tersebut. Nah, ini terjadi pada kasus manusia karena dianggap sebagai perilaku mengancam eksistensi spesiesnya. Dan seharusnya sains juga terbuka dalam dua hal ini. Di samping sains menyampaikan homoseksualitas sebagai hal yang alamiah, maka membenci homoseksualitas itu juga adalah hal yang alamiah juga.
Nah, satu-satunya alasan homoseksual untuk dipertahankan adalah karena humanisme. Sekian dan terima kasih.